Di sebuah pasar tradisional yang ramai, tiba-tiba seorang kakek lusuh ditarik oleh satpam dan dituduh mencuri hanya karena ia berdiri terlalu lama di depan sebuah toko emas. Bajunya compang-camping, tubuhnya ringkih, dan wajahnya tak asing bagi beberapa pedagang yang sering melihatnya mondar-mandir di sana. Tanpa bukti apapun, tuduhan terus berdatangan. Bahkan beberapa warga yang tidak tahu apa-apa ikut menghakiminya. Namun semua berubah drastis saat dompet kecil milik kakek itu jatuh dan terbuka. Isinya bukan uang, bukan pula kartu identitas, tapi sesuatu yang membuat semua yang melihat langsung terdiam dan menundukkan kepala. Apakah sebenarnya identitas kakek itu? Kenapa benda itu membuat semua orang terpaku tanpa kata? Dan mengapa ia terus memilih hidup dalam kemiskinan yang tampak, padahal kenyataannya jauh lebih dari yang terlihat? Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menegangkan berikutnya. Tulis juga sholawat serta salam di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, ketik asal daerah kamu di komentar, biar kita tahu, kisah ini sudah sampai kemana saja. Semoga yang sudah like dan subscribe dilancarkan rezekinya, disembuhkan dari segala penyakit, dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah siap, yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu pasar Blok J dipenuhi riuh suara pedagang. Terik matahari belum terlalu menyengat, tapi suasana sudah padat. Aroma bumbu dapur bercampur dengan keringat dan suara klakson motor yang sesekali menerobos gang sempit di antara lapak. Di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang berdiri diam. Seorang kakek dengan baju lusuh, berwarna abu-abu pudar, celana kain yang telah robek di ujung lutut, dan sendal jepit yang sudah tak sepasang. Ia berdiri cukup lama di depan toko emas milik Bu Erni. Toko itu termasuk yang paling mencolok di kawasan pasar karena ukurannya yang besar dan dindingnya yang dilapisi kaca tebal. Di dalam, deretan kalung dan gelang emas menyala terkena sinar matahari yang masuk dari ventilasi atas. Kakek itu tak bergerak. Matanya mengamati perhiasan di etalase dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan kagum, bukan juga menginginkan, tapi seperti menyimpan kenangan. Seorang ibu muda yang hendak masuk ke toko berhenti di depan kakek itu. Ia melirik dengan wajah tidak senang. Beberapa detik kemudian ia berbisik pada suaminya. Itu orang kayaknya bukan pembeli. Jangan-jangan cuma nyari celah buat maling. Suaminya melirik sekilas. Udah biasa tuh. Tiap minggu pasti keluyuran di pasar. Nggak pernah belanja, cuma muter-muter. Bisikan itu terdengar oleh pedagang gorengan di seberang toko. Ia langsung melambaikan tangan memanggil satpam pasar yang sedang duduk di pos jaga. Dengan langkah cepat, satpam mendekat, tubuhnya besar dan seragamnya sedikit ketat di bagian perut. "Pak, maaf, bisa saya bantu?" ucap satpam dengan nada tak bersahabat. Kakek itu menoleh pelan. Tatapannya lemah tapi tenang. Ia tak menjawab. "Saya bilang, Bapak bisa saya bantu? Kalau nggak mau beli, jangan berdiri di depan toko. Ini pasar, bukan tempat melamun," ucap satpam itu lebih tegas. Beberapa orang mulai memperhatikan. Dalam hitungan menit, kerumunan kecil terbentuk. "Wah, ini si kakek lagi. Minggu lalu juga berdiri di depan toko saya lama banget," celetuk seorang ibu penjual sembako. "Jangan-jangan dia pura-pura pikun. Padahal mata-matai toko buat nyolong," tambah yang lain. Kakek itu tetap diam. Ia tidak membela diri. Bahkan ketika satpam menyentuh lengannya dan menariknya pelan menjauh dari toko, ia tidak melawan. Suasana semakin gaduh. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel. Ada yang tertawa, ada yang mencibir. "Kita bawa aja ke pos. Siapa tahu bawa senjata tajam," ujar satpam. Warga mulai bersorak kecil. Seorang bocah menunjuk-nunjuk sambil tertawa. "Ih, maling! Ditangkep! Maling!" Kakek itu hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia membuka suara. Suaranya serak, rendah, tapi jelas.
Saya tidak mencuri. Saya cuma ingin mengenang. Satpam tidak peduli. Ia tetap menarik si kakek, dibantu dua pemuda pasar yang ikut-ikutan merasa berjasa. Mereka menggiring kakek itu ke pos jaga, seperti membawa pencuri yang baru saja tertangkap tangan. Tak ada satupun yang bertanya siapa dia. Tak ada yang berusaha mencari tahu. Semua terburu-buru menuduh hanya karena pakaian dan wajah tuanya yang terlihat tak berdaya. Dan semua itu hanyalah awal dari kenyataan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Di dalam pos jaga pasar, suasana terasa pengap. Bau keringat bercampur debu membuat udara makin tidak nyaman. Kakek itu duduk di kursi plastik usang yang sudah retak di bagian sandarannya. Ia masih menunduk, tidak melawan, tidak bersuara. Di hadapannya, satpam dan dua orang pemuda pasar berdiri dengan tangan menyilang di dada, seperti hakim yang menanti pengakuan dari terdakwa. Saya tanya baik-baik, Bapak ngapain berdiri lama di depan toko emas tadi? Tanya satpam dengan nada lebih dingin. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, lalu merogoh kantong celana kainnya yang longgar. Tangan tuanya bergetar saat mengeluarkan sesuatu. Sebuah dompet kecil dari kulit tua. Warnanya sudah pudar, hampir sobek di ujungnya. Dompet itu diletakkan perlahan di atas meja besi, lalu terbuka sendiri karena lipatannya yang sudah longgar. Dan saat itulah semuanya berubah. Satu benda kecil menyembul dari dalam dompet. Bukan uang, bukan kartu pengenal, tapi sebuah lencana logam berbentuk bundar, berkilau meski sudah usang. Terukir lambang burung Garuda dan tulisan melingkar di tepinya. Satya Lencana Wirakarya. Ruangan itu langsung sunyi. Dua pemuda pasar yang tadi begitu lantang, kini saling pandang. Satpam menatap lekat-lekat lencana itu, lalu perlahan mengambilnya dengan tangan yang mulai gemetar. Ini penghargaan negara, gumamnya pelan. Salah satu pemuda mendekat, membaca ukiran nama di bawah lambang Garuda. Haji Muchtar. Mereka terpaku. Nama itu bukan nama asing. Beberapa tahun lalu, berita tentang seorang tokoh desa yang menyumbangkan seluruh hasil panennya untuk membangun jalan desa sempat viral di televisi. Ia juga dikenal sebagai pejuang koperasi dan pendidikan lokal. Tidak banyak yang tahu wajahnya, karena ia selalu menolak disorot kamera. Kini, orang itu duduk di depan mereka, dituduh, dihina, dan hampir dihakimi oleh orang-orang yang bahkan tak tahu siapa dia. Salah satu petugas memejamkan mata. Ya Allah, ini kakek itu. Kakek Muchtar hanya tersenyum kecil. Ia tidak marah. Ia tidak mengucapkan satu pun kata cercaan. Saya tidak ingin dikasihani. Saya hanya ingin melihat apakah orang-orang masih bisa mengenali yang berharga, meskipun tampak sederhana. Dan di momen itu, waktu seolah berhenti. Semua hanya bisa menunduk. Waktu seperti melambat. Setelah keheningan di pos jaga itu, tak seorang pun berani berkata apa-apa. Satpam yang tadi keras sekarang membungkuk pelan, mengembalikan lencana logam itu ke tangan si kakek, lalu mundur perlahan. Dua pemuda pasar yang ikut menggiring kakek Muchtar ke pos, kini berdiri canggung. Mata mereka tidak lagi menatap dengan curiga, melainkan dengan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Tak lama, seseorang datang tergopoh-gopoh ke pos jaga. Wartawan lokal dari media komunitas pasar. Ia mendapat kabar dari grup pesan instan pedagang, bahwa ada kakek diduga maling yang ternyata menyimpan lencana negara. Begitu tiba, ia langsung mengangkat kameranya, merekam secara spontan. Permisi, Pak. Apakah benar Bapak adalah Haji Muchtar? Yang pernah diberitakan karena menyumbangkan seluruh hasil panen dan menjual rumahnya demi membangun jembatan desa, tanyanya dengan nafas terengah. Kakek itu menatap lurus ke arah wartawan itu. Matanya bening, tidak ada sedikit pun kebencian. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Kalau itu dianggap besar, maka saya bersyukur. Tapi itu sudah lama berlalu. Kenapa Bapak memilih hidup seperti ini? Tanya wartawan itu lagi, kini menurunkan kameranya, seolah tak tega melanjutkan. Kakek Muchtar tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara lirih namun mantap.
Karena saya ingin tahu apakah nilai manusia di mata sesama hanya ditentukan oleh apa yang tampak dari luar. Saya ingin tahu apakah orang masih punya hati saat berhadapan dengan mereka yang tak punya apa-apa. Ruangan itu kembali hening. Wartawan menatapnya lekat-lekat. Semua yang ada di pos saat itu mulai merasa seperti cermin di hadapan kata-kata kakek itu. Mereka melihat diri mereka sendiri, dan mendapati kenyataan bahwa mereka begitu cepat menghakimi. Salah satu pedagang sayur, Bu Narti, datang terburu-buru ke pos. Wajahnya penuh penyesalan. Ya Allah, Pak Haji, saya nggak nyangka itu Bapak. Maafkan saya, tadi saya sempat ikut bicara jelek tentang Bapak. Kakek Muchtar mengangguk. Tidak apa, Bu. Ini pelajaran untuk semua. Termasuk untuk saya. Kita semua masih belajar. Wartawan itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan rekaman. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini adalah cerita besar. Sebuah pengingat bagi masyarakat. Ia berniat menulis artikel panjang malam itu. Bukan hanya untuk mengejar tayangan viral, tapi untuk membuka mata banyak orang. Sementara itu, kakek Muchtar berdiri perlahan. Ia meraih tongkat kayu kecil yang ia sandarkan di sisi kursi, lalu berjalan pelan menuju pintu keluar pos. Tidak ada satupun yang mencegah. Bahkan satpam yang tadi mencurigainya, kini membungkuk dalam-dalam, memberikan jalan. Saat kakek itu melewati ambang pintu, seseorang bertanya pelan, "Kalau boleh tahu, Bapak sebenarnya tinggal di mana sekarang?" Kakek Muchtar berhenti sejenak. Ia menoleh. Saya tinggal di tempat di mana orang masih mau mendengarkan, masih mau belajar melihat hati. Lalu ia melanjutkan langkahnya, menyisakan keheningan yang menggantung di udara, dan hati yang mulai sadar bahwa hari itu mereka baru saja bertemu seseorang yang jauh lebih besar dari penampilan luarnya. Sejak kejadian di pos jaga pasar Blok J itu, nama Haji Muchtar perlahan kembali terdengar. Namun bukan dari mulut pejabat atau media besar. Ia dikenal kembali lewat cerita mulut ke mulut. Dari pedagang ke pembeli, dari tukang ojek ke penjual lontong, hingga akhirnya menjadi topik hangat di warung kopi dan grup pesan singkat warga. Namun tetap saja, banyak yang masih bertanya-tanya. Bagaimana bisa seseorang yang pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara memilih hidup dalam kesederhanaan yang bahkan mendekati kemiskinan? Apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya? Apakah semua hartanya benar-benar habis? Suatu sore, seorang pemuda bernama Dedi, salah satu relawan komunitas pasar, memberanikan diri mencari tahu lebih dalam. Ia mengikuti jejak kakek Muchtar yang selalu pulang berjalan kaki menuju pinggiran kota, ke sebuah gang sempit yang hanya cukup dilalui motor. Di ujung gang itu ada sebuah rumah bambu kecil berdinding anyaman, beratap seng yang sudah karatan. Tidak ada pagar, tidak ada lantai keramik, bahkan lampu penerangan hanya satu bohlam redup di bawah atap teras. Dedi memanggil pelan. "Assalamualaikum, Kek." Dari dalam rumah, kakek Muchtar keluar dengan senyuman tenang. "Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Mau singgah?" Dedi masuk dengan hati bergetar. Di dalam rumah itu, tak ada perabot mewah. Hanya satu dipan kayu, tikar pandan, dan sebuah rak tua berisi beberapa buku. Tapi justru suasana itu membuatnya nyaman. Hangat. Seperti kembali ke rumah neneknya dulu di kampung. "Maaf Kek, saya ingin bertanya kenapa kakek memilih hidup seperti ini? Padahal kakek punya lencana. Kakek pernah bantu membangun desa, membantu orang miskin. Tapi sekarang justru hidup sendiri dalam keadaan seperti ini." Kakek Muchtar menatap keluar jendela. Sore itu langit mulai kemerahan. "Saya tidak kehilangan harta, Nak. Saya yang memilih meninggalkannya. Saya pernah hidup dalam rumah besar, berkendara mobil dinas, disambut orang dengan tepuk tangan. Tapi saya tahu semua itu bukan hakikat kebahagiaan." Dedi diam, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut tua itu. Harta bisa memabukkan. Penghormatan bisa membuat seseorang lupa diri. Tapi hidup dalam keterbatasan justru membuat saya bisa melihat siapa yang benar-benar peduli, siapa yang benar-benar manusiawi.
Kakek Muchtar tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Saya tidak ingin dikenang karena lencana. Saya ingin dikenang karena tetap memanusiakan manusia, meski saya sendiri diperlakukan sebaliknya. Dedi tertegun. Ia menunduk, menahan haru. Ia datang membawa rasa penasaran, tapi pulang membawa pelajaran. Hari itu, ia tidak hanya mengenal siapa Haji Muchtar. Ia mengenal apa itu makna dari keikhlasan yang sebenarnya. Tak butuh waktu lama, rekaman dari wartawan lokal yang merekam kejadian di pos jaga pasar akhirnya tersebar luas. Awalnya hanya diunggah ke kanal media komunitas, namun dalam waktu 12 jam, video itu menyebar ke berbagai platform. Judulnya sederhana namun menghentak. Kakek lusuh dituduh maling, ternyata sosok penerima satya lencana negara. Video berdurasi 2 menit itu menampilkan detik-detik saat kakek Muchtar mengeluarkan dompet kecil dan lencana kehormatannya. Suasana hening yang tercipta setelah itu, tatapan para petugas yang tertunduk malu, dan kalimat pendek yang keluar dari bibir kakek tua itu menjadi potongan momen yang menggugah siapapun yang menontonnya. Komentar mengalir deras. Saya menonton sambil menangis. Orang seperti beliau adalah cermin bangsa ini. Kita sudah kehilangan rasa hormat karena terlalu cepat menghakimi. Bahkan ada yang menulis, andai semua orang punya hati seperti beliau, mungkin negara ini lebih damai. Sejumlah media nasional mulai menayangkan ulang video tersebut. Beberapa presenter bahkan tidak kuasa menyembunyikan air mata saat membacakan berita. Nama Haji Muchtar kembali disebut-sebut, bukan hanya sebagai tokoh masa lalu, tapi sebagai pelita yang menyala di tengah kegelapan sikap masyarakat modern yang seringkali hanya menilai dari tampilan. Namun yang paling mengejutkan bukanlah respons media, melainkan reaksi masyarakat. Dalam waktu kurang dari 2 hari, puluhan orang berdatangan ke gang kecil tempat tinggal kakek Muchtar. Ada yang membawa bingkisan makanan, pakaian, bahkan uang. Namun semua itu ia tolak dengan sopan. Terima kasih, Nak. Tapi saya tidak kekurangan. Kalau ingin membantu, tolong lihat sekelilingmu. Masih banyak yang lebih membutuhkan, katanya lembut. Yang diterima hanya satu hal, permintaan dari sekelompok anak muda untuk mendengar kisah hidupnya. Ia duduk bersama mereka di depan rumahnya, bercerita bukan untuk dibanggakan, tapi untuk jadi pelajaran. Ia menyampaikan bahwa hidup bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menjaga hati agar tetap bersih saat tak ada satupun yang melihat. Di antara kerumunan yang datang hari itu, seorang guru muda menunduk sambil menangis. Ia mengaku pernah menjadi murid di sekolah yang dulu dibangun dari dana hasil penjualan tanah kakek Muchtar. Ia berdiri dan bersaksi, tanpa bapak, saya tidak mungkin jadi guru. Saya hanya anak petani yang tidak mampu beli buku. Suasana pun berubah haru. Tangis mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena malu dan bersyukur. Sementara itu, di dunia maya, tagar belajar dari kakek Muchtar menjadi trending. Banyak yang mulai membagikan pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana dulu mereka pernah menilai orang lain dari penampilan semata. Namun kakek Muchtar tetap seperti biasa. Ia tidak pernah menginginkan semua sorotan ini. Ia tetap bangun pagi, menyapu halaman rumah bambunya, dan memberi makan burung pipit yang singgah di atap. Dan setiap kali ada yang datang dengan penuh rasa ingin tahu, ia hanya berkata, yang paling mahal dari manusia adalah keikhlasan. Karena itu tak bisa dibeli, tak bisa diminta, hanya bisa diberikan. Kakek itu adalah tamparan lembut bagi dunia yang terlalu keras menilai dari luar. Beberapa hari setelah video viral itu mengguncang banyak orang, sebuah surat kabar lokal menerbitkan artikel panjang berjudul, Haji Muchtar, sosok tanpa mahkota yang membuka mata kami semua. Tulisan itu menceritakan kembali perjalanan hidup beliau, dari masa muda hingga menjadi tokoh penting desa, lalu memilih hidup dalam kesederhanaan. Namun ada satu bagian yang belum banyak diketahui publik. Dan kisah itu baru terungkap ketika seorang santri dari pesantren kecil di Kalimantan datang ke rumah kakek Muchtar. Ia datang dengan wajah penuh haru, membawa kabar dari tempat yang jauh. Assalamualaikum, Kek. Saya diutus guru kami untuk menyampaikan salam dan terima kasih. Tanpa bapak, pesantren kami mungkin sudah lama ditutup.
katanya sambil mencium tangan kakek Muchtar. Ternyata, selama bertahun-tahun, kakek Muchtar menjadi donatur tetap yang merahasiakan namanya. Ia mengalirkan dana dari sisa pensiun dan hasil menjual sawah terakhirnya untuk membangun asrama dan perpustakaan di daerah terpencil. Tidak ada satupun yang tahu bahwa sosok di balik semua itu adalah lelaki tua yang kini dikenal masyarakat sebagai kakek lusuh dari pasar Blok J. Kabar ini makin membuka mata banyak orang. Kini, bukan hanya media dan warga kota yang ingin mengenalnya, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, hingga pejabat yang merasa tersentuh dengan prinsip hidupnya. Namun kakek Muchtar tetaplah dirinya yang sederhana. Ketika seorang pejabat daerah datang menawarkan rumah baru dan pengakuan resmi dari pemerintah, ia hanya tersenyum dan menolak halus. "Saya tidak butuh rumah besar, Pak. Saya sudah cukup. Tapi kalau Bapak ingin membantu, lihatlah mereka yang belum terlihat. Mereka yang tak punya suara." Disitulah Bapak bisa membuktikan bahwa penghargaan bukan sekadar seremonial. Hari itu juga, pejabat itu pulang dengan mata berkaca-kaca. Seminggu kemudian, rumah bambu kecil itu dipenuhi orang-orang. Tapi bukan untuk melihat sensasi, melainkan untuk mendengar nasihat. Kakek Muchtar, meski tak pernah mengaku ustaz, selalu memberikan petuah yang membekas. Setiap kata-katanya seperti menggugah hati yang tertidur. Namun suatu pagi, kakek Muchtar tidak keluar rumah. Warga mulai khawatir. Ketika pintu diketuk dan dibuka perlahan, tubuhnya ditemukan sedang tertidur tenang, tersenyum damai, dengan lencana logam tua itu tergenggam di tangan kanannya. Kabar itu menyebar cepat, tapi tak ada tangisan histeris. Hanya kesunyian yang dalam. Seakan seluruh dunia menundukkan kepala untuk menghormati satu jiwa yang telah memilih hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesamanya. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati tidak pernah diukur dari pakaian yang dikenakan atau harta yang dimiliki, tapi dari hati yang tulus, dari tindakan yang ikhlas, dari keteguhan untuk tetap manusiawi meski dunia terus menghakimi. Jangan terburu-buru menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini, adalah orang yang akan menyelamatkan banyak kehidupan di hari esok. Jika kamu merasa tersentuh oleh kisah ini, tulislah pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kamu melihat atau mengalami perlakuan yang serupa? Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Semoga kita semua diberikan hati yang lembut, pandangan yang jernih, dan langkah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah berikutnya.